Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwan Adimas Ganda Saputra selaku dosen pembimbing serta teman-teman yang menyaksikan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 2023B Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya akan memaparkan materi pengantar ilmu administrasi dan manajemen, yaitu mengenai perkembangan teori dan pemikiran manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewanti dengan NIM akhir 069. Perkenalkan, nama saya Siti Holisatun Nazila dengan NIM 2308030414180. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perkembangan teori manajemen. Apa sih manajemen itu? Pastinya manajemen akan sangat berguna bagi manajer dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah sedikit ringkasan mengenai sejarah perkembangan teori manajemen. Yang pertama adalah pada tahun 1870 sampai dengan 1930, yaitu terdapat aliran manajemen ilmiah yang dikontributor oleh Frederick Taylor, Frank England Gilbert, Henry Gans, Harrington Emerson. Kemudian pada tahun 1900 sampai dengan 1940 terdapat aliran manajemen teori manajemen klasik, yaitu dikontributor oleh Henry Vail, James D. Money, Mary Baker Follett, Herbert Simon, Castor A. Bernard. Kemudian pada tahun 1930 sampai dengan 1940 terdapat aliran manajemen hubungan manusiawi yang dikontributor oleh Houghton Study, Alton Mayo, Vern Hansberg, Hugo Munsterberg. Kemudian pada tahun 1940 sampai dengan sekarang terdapat aliran manajemen modern yang dikontributor oleh Abraham Maslow, Chris Eggeris, Robert Black, Jane Moulton, Ernest Delt, Peter Decker. Kemudian untuk teori manajemen yang pertama, saya membahas mengenai teori manajemen praklasik. Di sini saya mengambil dari gagasan dari dua ilmuwan, yaitu dari Robert Owen dan juga Charles Babbage. Menurut Robert Owen, investasi yang paling menguntungkan adalah vital machine, di mana karyawanlah yang menjadi penekanan pada gagasan ini. Karyawan merupakan sumber daya manusia yang sangat berpengaruh terhadap proses produksi. Maka, menurut gagasan Robert Owen, diperlukan adanya perbaikan karyawan guna memaksimalkan produktivitas kerja. Perbaikan karyawan bisa dilakukan seperti pelatihan khusus karyawan dan juga training jangka panjang. Kemudian gagasan kedua dari Robert Owen, yaitu diperlukan adanya prosedur kerja seperti prosedur penilaian kerja, prosedur keselamatan kerja dan lain sebagainya. Prosedur pekerjaan ini sangat penting dalam proses produksi. Gagasan selanjutnya itu berasal dari Charles Babbage. Pada dasarnya, setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan produktivitas dan meminimalisir pengeluaran. Nah, menurut Charles, dalam proses kerja harus ada penerapan prinsip-prinsip ilmiah di dalamnya. Jadi, pada kesimpulannya, yang perlu ditekankan pada teori manajemen praklasik ada 3 poin, yaitu perbaikan karyawan, prosedur kerja oleh Robert Owen, kemudian prinsip-prinsip ilmiah pada kerja oleh Charles Babbage. Selanjutnya yaitu teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik ini dipelopori oleh Frederick W. Taylor. Menurut teori klasik, karyawan yang cerdas dan terampil merupakan sesuatu hal yang diharapkan. Teori ini menekankan pada pendekatan efisiensi mengenai proses dan produksi. Pendekatan pada teori manajemen klasik dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pendekatan manajemen ilmiah, 2. Pendekatan manajemen administrasi, 3. Pendekatan manajemen birokrasi. Dari ketiga pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Baik, untuk pendekatan yang pertama yaitu pendekatan manajemen ilmiah oleh Frederick W. Taylor. Terdapat beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama yaitu studi gerak dan waktu. Di sini maksudnya adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara proses produksi dan efisiensi waktu. Bagaimana kita memaksimalkan produksi yang dihasilkan dengan waktu yang sangat efisien. Kemudian ada pengawasan fungsional.
Diperlukan adanya pengawasan dalam setiap proses produksi dan kinerja karyawan. Kemudian ada sistem upah per potong diferensial, maksudnya adalah kayak semacam insentif gitu. Selanjutnya ada prinsip pengecualian, kartu instruksi, pembelian dengan spesifikasi, dan standarisasi pekerjaan, peralatan, serta tenaga kerja. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan manajemen administrasi oleh Henry Fayol. Di sini Henry Fayol mengelompokkan beberapa kegiatan yang sesuai dengan divisi pekerjaan, yaitu terdapat 1. Kegiatan teknikal berhubungan dengan teknis dan tata kelola perusahaan, kemudian kegiatan keuangan dan akuntansi yang pastinya berhubungan dengan keuangan dan laba rugi perusahaan, kemudian kegiatan komersil, kegiatan keamanan, dan kegiatan manajerial. Selanjutnya, untuk pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan manajemen birokrasi oleh Max Weber. Pada pendekatan birokrasi, menekankan pada tata kelola perusahaan atau organisasi secara hierarki. Yang pertama yaitu terdapat rantai komando, pembentukan posisi atau jabatan selain bertujuan untuk pengawasan, hal ini juga berguna dalam batasan pertanggungjawaban. Kemudian ada pembagian kerja yang jelas dan bertanggung jawab. Di sini maksudnya seperti pembagian karyawan dalam berbagai divisi sesuai bidang pekerjaan. Kemudian ada pemisahan aset pribadi pemilik dan organisasi atau perusahaan. Ada aturan yang konsisten dan ketat. Hal ini bertujuan untuk kedisiplinan dan juga keselamatan kerja. Kemudian ada dokumentasi dan pencatatan yang cermat, seleksi dan kenaikan jabatan karyawan berdasarkan kinerja dan kontribusi untuk perusahaan. Baik, sekian materi dari teori manajemen praklasik dan juga teori manajemen klasik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurainia dengan NIM akhir 175. Selanjutnya adalah teori manajemen manusiawi. Teori ini mengatakan bahwa kemungkinan pekerja yang menerima perhatian lebih akan bekerja lebih baik karena mereka menerima perhatian lebih tersebut. Teori hubungan manusiawi ini menambahi pandangan dari teori klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi, yaitu dengan mempertimbangkan perasaan karyawan di tempat kerja. Teori ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu organisasi adalah satu kesatuan dan tidak hanya dipandang satu bagian saja. Artinya, dalam organisasi pasti memiliki bagian-bagian atau unit yang berbeda-beda sesuai dengan tugasnya, wewenang, dan tanggung jawab yang diembannya. Tetapi, organisasi ini tidak hanya sebatas pada tugas dan wewenang yang tertulis dalam dokumen atau peraturan lainnya, tetapi juga terdiri dari komunikasi dan interaksi yang terjadi antar bagian-bagian dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi karyawan berpengaruh dalam menghasilkan komitmen yang baik untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Contohnya, saat kita sedang bekerja di suatu perusahaan yang sedang mengejar target yang diinginkan, atasan atau manajer kita datang lalu memberikan semangat atau motivasi untuk lebih bekerja keras dan meningkatkan kerjasama tim demi hasil yang maksimal dan memuaskan. Dan yang ketiga adalah manajemen tidak hanya dipandang sebagai suatu proses teknik saja yang hanya sebatas peranan, prosedur, dan prinsip. Manajemen merupakan suatu proses yang lebih kompleks dan terdiri dari berbagai aspek, seperti perilaku, sosiologis, dan psikologis manusia. Contohnya adalah dari aspek tersebut adalah perilaku atau attitude. Apabila dalam suatu organisasi ada seseorang yang bersikap kurang baik atau memiliki attitude yang buruk, maka anggota tersebut akan mempengaruhi kerjasama dalam organisasi tersebut. Tokoh-tokoh yang mencetuskan teori manajemen manusiawi yang pertama ada Hugo Mustenberg 1863 sampai 1916. Beliau terkenal dengan sebutan Bapak Psikologi Industri. Di dalam bukunya yang berjudul Psychology of Industry Efficiency memiliki 3 poin penting, yaitu yang pertama, mencari atau menemukan orang yang terbaik untuk perusahaan.
Artinya, pihak perusahaan harus selektif dalam memilah-milah mana keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, mana yang tidak, serta harus mempertimbangkan juga semangat dan motivasi seseorang dalam bekerja. Yang kedua, menciptakan sebuah pekerjaan yang baik juga untuk pemilik maupun pihak karyawan itu sendiri. Dalam bekerja, suasana dan kondisi di lingkungan pekerjaan juga harus diperhatikan, seperti pekerjaan yang dilakukan baik atau tidak, perlakuan terhadap karyawan layak atau tidak, dan fasilitas serta sarana dan prasarana mencukupi atau tidak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan pengaruh psikologi berupa possible effect, yaitu mencoba memberikan pengaruh-pengaruh yang memungkinkan untuk meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dalam bekerja, seperti memberikan pengaruh bonus tingkat upah, motivasi, perlakuan baik, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah George Elton Mayo 1880 sampai 1949. Beliau mengatakan bahwa semangat atau motivasi pekerja yang memburuk akan mempengaruhi hubungan manusiawi dalam organisasi juga. Seperti contohnya, apabila manajer sebuah perusahaan memotivasi lebih besar kepada karyawannya agar bekerja lebih baik, maka hubungan manusiawi dalam organisasi tersebut juga akan ikut baik. Dan begitu juga sebaliknya, apabila manajer tersebut memperlakukan karyawannya secara buruk, maka hubungan manusiawi juga akan ikut memburuk. Selanjutnya adalah kelemahan dalam teori manusiawi. Yang pertama, tidak menggambarkan secara rinci atau detail karakter setiap individu dalam tempatnya bekerja. Karena sebagian besar di tempat bekerja hanya terlihat karakter dalam bekerjanya saja, tidak menggambarkan bagaimana karakter asli dari setiap individunya di kehidupan pribadinya. Yang kedua, terkadang tidak menghasilkan peningkatan produktivitas seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Seperti contohnya, manajer sudah memberikan motivasi dan perlakuan yang layak kepada pekerjanya, tetapi tingkat produktivitas karyawannya tetap tidak meningkat, bahkan mungkin mengalami penurunan karena dirasa pekerjaan tersebut sudah terlalu santai. Yang ketiga, ada tingkat upah, seberapa juga pekerjaan itu menarik, struktur organisasi dan hubungan perburuan juga memainkan peranan dalam tingkat produktivitas karyawan. Perkenalkan, nama saya Andini Natantina Nabila Putri dengan NIM akhir 106 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori manajemen kuantitatif. Teori manajemen kuantitatif sendiri merupakan teori manajemen yang menggunakan metode atau teknik matematis dan statistik untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jadi teori ini berfokus pada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan melalui berbagai metode dan teknik yang bersifat objektif dan sistematis. Ada 4 aspek dalam teori manajemen kuantitatif ini. Yang pertama yaitu aplikasi statistik yang berguna untuk mengoptimalkan kita dalam mengambil keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu optimalisasi model. Ini merupakan konsep kunci pencarian solusi terbaik kita dalam suatu masalah dengan menggunakan teknik-teknik seperti pemrograman linear, non-linear, dan metode heuristik. Yang ketiga yaitu sistem informasi. Sistem informasi ini membantu kita dalam mengelola data secara efisien untuk meningkatkan akurasi keputusan manajerial. Yang terakhir yaitu simulasi komputer. Ini membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih informasional dan terukur dan mengurangi ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Ada 3 aspek dalam teori manajemen kuantitatif ini. Yang pertama yaitu ilmu manajemen. Ilmu manajemen ini cenderung lebih mengutamakan dalam pendekatan ilmiah dan kuantitatif dalam mengambil keputusan, melibatkan metode statistik, analisis matematis, dan model kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja, merencanakan dan mengendalikan berbagai aspek organisasi. Yang kedua yaitu manajemen operasi. Ini merupakan aspek penting untuk menerapkan pendekatan ilmiah dan kuantitatif dalam perencanaan pengendalian proses produksi seperti analisis statistik, pemrograman linear, dan model matematis digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengelola rantai pasokan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam konteks produksi dan distribusi. Yang terakhir yaitu sistem manajemen
manajemen informasi. Ini merupakan elemen kunci untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara kuantitatif dan akurat. Selanjutnya yaitu teori manajemen sistem. Teori manajemen sistem sendiri merupakan teori yang memandang organisasi sebagai sesuatu sistem kompleks yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan berinteraksi. Teori ini menegaskan bahwa bisnis terdiri dari beberapa komponen dan fokus utamanya teori ini adalah memahami dinamika hubungan antara bagian-bagian dalam organisasi serta dampaknya terhadap keseluruhan sistem agar sistem yang lebih besar dapat berfungsi secara optimal. Tujuannya meningkatkan kinerja organisasi dengan memahami dan mengelola interaksi yang kompleks. Ada beberapa kebenaran pada teori ini. Yang pertama yaitu interkonektivitas. Ini mengakui bahwa semua elemen dalam organisasi saling berkaitan dan memiliki dampak satu sama lain. Yang kedua yaitu pemikiran sistem. Pemikiran sistem ini melihat organisasi sebagai suatu kesatuan yang utuh, bukan hanya bagian-bagian yang terpisah. Yang ketiga yaitu dinamika perubahan, memahami bahwa perubahan dalam suatu bagian sistem dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Yang keempat yaitu feedback dan pengendalian. Ini menerapkan mekanisme umpan balik untuk memantau dan mengontrol kinerja sistem. Ada beberapa elemen kunci dalam teori manajemen sistem ini. Yang pertama yaitu pandangan organisasi sebagai entitas terpadu. Ini menekankan kita bahwa organisasi harus memahami sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Yang kedua yaitu penekanan pada interaksi antar bagian. Ini menunjukkan bahwa setiap bagian atau subsistem dalam organisasi tidak beroperasi secara terpisah, melainkan berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga yaitu berfokus pada tujuan bersama. Ini menekankan bahwa bagian atau subsistem dalam organisasi harus bergerak menuju pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu penerimaan terhadap perubahan. Ini mencerminkan bahwa organisasi harus bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kondisi internal. Yang kelima yaitu penggunaan mekanisme umpan balik. Ini menunjukkan bahwa pentingnya mendapatkan informasi kembali dari hasil tindakan yang diambil. Yang keenam yaitu permodelan abstrak. Ini melibatkan representasi konseptual dari berbagai elemen organisasi. Yang ketujuh yaitu siklus berulang dalam manajemen. Ini mencakup langkah yang terulang secara terencana untuk meningkatkan kinerja organisasi, melibatkan analisis sistem, perancangan perubahan, implementasi tindakan, dan pemantauan hasil. Dan yang terakhir yaitu kesadaran terhadap pengaruh lingkungan eksternal. Ini menunjukkan pemahaman bahwa faktor-faktor di luar organisasi dapat berdampak signifikan pada kinerja dan kesuksesan. Selanjutnya adalah teori kontingensi yang tercetus pada akhir abad 20. Teori kontingensi muncul akibat dari penilaian teori-teori sebelumnya yang dianggap terlalu general. Teori ini berbunyi bahwa pemimpin harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan pada situasi yang tepat. Ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai teori kontingensi ini. Yang pertama ada Paul Lawrence dan Jay Lorch. Mereka berdua adalah seorang manajer dari Amerika Serikat yang mengungkapkan gagasan mengenai teori kontingensi struktur organisasi. Mereka menyatakan bahwa struktur yang tepat adalah yang selaras dengan tingkat diferensiasi dan integrasi sebuah organisasi. Yang kedua ada John Woodward, salah seorang ahli manajemen Inggris yang dikenal karena membangun teori tentang bagaimana teknologi organisasi memengaruhi kehidupan. Ia menyatakan bahwa teknologi organisasi yang efektif dapat menangani kompleksitas dan ketidakpastian yang ada dalam proses produksi. Selain itu, ia juga membagi teknologi organisasi menjadi 3 kategori, yaitu teknologi proses atau continuous seperti kilang minyak, massa atau besar seperti pabrik, dan teknologi unit atau kecil seperti bengkel. Yang terakhir ada Fred Fiedler, seorang psikolog Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1922. Dia dikenal sebagai pencipta teori kontingensi kepemimpinan. Ia mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif adalah yang selaras dengan keadaan yang terjadi. Ia juga menggolongkan antara gaya kepemimpinan berdasarkan tugas atau task oriented yang menekankan pada pencapaian tujuan dan gaya kepemimpinan yang berdasarkan hubungan atau relationship oriented yang menekankan pada hubungan antar pribadi. Fred Fiedler juga memperkenalkan skala LPC, yaitu skala yang digunakan
digunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Skala LPC ini berisikan 16 pertanyaan dan diisi seperti kuesioner yang berskala Likert. Jika skor LPC yang diperoleh rendah, maka orang tersebut bisa dikatakan lebih condong menggunakan gaya text-oriented. Sementara jika skor LPC-nya tinggi, maka pemimpin tersebut cenderung menggunakan gaya relationship-oriented. Teori yang terakhir adalah teori TQM atau Total Quality Management yang digagas oleh William Deming. TQM berarti pencapaian kualitas yang terbaik dengan cara yang stabil dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Fokus utama dari teori Total Quality Management atau TQM ini adalah kepuasan pelanggan, karena kualitas pelayanan yang sangat penting untuk kepuasan pelanggannya. Dalam pengelolaan organisasi kerja, TQM adalah konsep kualitas yang menekankan peningkatan atau pengembangan kualitas produk, layanan, serta fungsi manajemen senior. Pada TQM, penjaminan mutu sangat penting karena teori ini memastikan bahwa produk yang mereka buat tidak mengandung cacat dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Karakteristik dari TQM adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya fokus pada pelanggan karena teori ini menganggap bahwa pelanggan adalah raja, yang berarti mereka adalah inti dari manajemen organisasi. Yang kedua, fokus tinggi pada kualitas barang dan jasa karena pada teori ini sebuah organisasi atau perusahaan haruslah memberikan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah karena setiap pengambilan keputusan atau kebijakan tidak dapat dilakukan berdasarkan feeling saja karena organisasi harus menetapkan kebijakan berdasarkan pendekatan ilmiah agar tidak dirugikan. Yang keempat, memiliki komitmen dengan jangka panjang untuk melakukan perubahan budaya agar menerapkan TQM dengan sukses. Yang kelima adalah kerjasama tim, karena organisasi yang menerapkan TQM harus memiliki kerjasama tim yang baik. Dan yang terakhir adalah melibatkan dan memberikan dukungan kepada karyawan. Karyawan harus dilibatkan agar memiliki efek yang signifikan kepada mereka. Dengan menyusun pekerjaan, karyawan dapat membuat keputusan tentang cara memperbaiki proses pekerjaan yang dalam batas-batas jelas. Kemudian 4 prinsip utama dari TQM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Organisasi atau perusahaan yang menginginkan pengakuan kualitas baik dari pelanggan harus dapat memenuhi spesifikasi yang tentu saja ditentukan oleh pelanggan. Jadi organisasi atau perusahaan tersebut harus berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggannya. Yang kedua adalah menghargai setiap orang dalam organisasi. Semua orang yang terlibat mulai dari karyawan hingga pelanggan harus dilibatkan ketika mengambil keputusan sehingga timbullah rasa dibutuhkan dan membuat mereka bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Yang ketiga adalah manajemen bernilai fakta. Setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat harus berpedoman pada fakta yang ada, bukan hanya sekedar feeling atau praduga sementara. Lalu yang terakhir adalah perbaikan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hal ini bisa dilakukan dengan siklus PDCA, Planning, Do, Control, and Action, yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan hasil pelaksanaan, dan tindakan evaluasi hasil yang dapat memudahkan pelaku organisasi untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Baik, itu tadi perkembangan teori-teori manajemen mulai dari teori klasik, hubungan manusiawi, kuantitatif, sistem, kontingensi, dan juga teori TQM. Tidak ada teori yang paling mendominasi di antaranya, semua teori dipakai sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi masing-masing. Terima kasih telah menyimak pemaparan materi kami. Kami juga sadar bahwa kami masih sama-sama dalam tahap belajar, sehingga mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.